tapi kita mengerti itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa tujuan? Pasti banyak tujuan Tuhan yang baik. Dan saya mengerti salah satunya kita belajar taat. Amin. Kita belajar taat, belajar setia, ya kan? Kalau maunya manusia, pikiran manusia kan harusnya begitu. Saya harusnya di sini pelayanan, kenapa harus dibolak-balik kan gitu? Kita satu tim, tapi itulah kehendak Tuhan. Amin. Nah, itulah kita belajar untuk setia dan taat. Baik, kita belajar tentang. Tapi sebelumnya saya selalu di Kelapa Gading menyampaikan firman, saya selalu ada pendahuluan. Karena ternyata pendahuluan itu penting, ya. Nah, saya ceritakan kisah kenapa pendahuluan itu penting. Cerita gini, ada seorang gadis itu dia kuliah di Amerika, di luar negeri lah ya. Kemudian tapi waktu kuliah dia kan ada tes ujian, dan ternyata gagal. Mungkin ada yang udah pernah dengar ceritanya. Kemudian dia gagal, tapi waktu gagal kan nggak lulus, mesti ulang. Nah, ini bagaimana nih, telepon ke rumah ke orang tua mau nyampein gimana. Nah, kemudian gadisnya berkata, oh iya itu pendahuluan dulu penting, karena pendahuluan. Lalu dia bercerita, telepon ke mama, halo ma, apa kabar? Baik ke mama. Ma, ada satu masalah besar nih yang saya akan ceritakan, tapi mama tenang ya, jangan kaget, jangan ini. Saya mohon mama bisa mendengarkannya dulu. Kemudian ada apa, kan pasti gugup kan, pasti tegang. Enggak, ada apa, kamu kenapa? Ya ma, saya sebenarnya beberapa bulan yang lalu saya mengenal seorang pria, kemudian saya menyukai dia, dan kemudian akhirnya kami pacaran, dan akhirnya ya terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya hamil di luar nikah. Mama kaget. Kemudian iya, habis itu ternyata pria ini pria yang brengsek, lalu dia terlibat narkoba dan sebagainya, banyak kejahatan. Aduh mamanya, ini singkat ceritanya, kalau saya cerita panjang, jadi singkat aja saya. Aduh mama, kau bisa begitu? Kamu kan anak baik-baik. Saya kan tahu kamu nggak seperti itu. Harusnya ini nggak terjadi sama kamu. Iya mama, maaf ma. Cerita yang jelek-jelek ke mamanya kan. Mama udah stres, udah. Tapi enggak ma, ini cuma seandainya. Sebenarnya yang saya mau sampaikan apa? Saya nggak lulus ujian. Langsung mamanya bilang, oh ya nggak apa, gitu kan? Nggak apa, kamu nggak lulus, nggak apa. Seandainya dia bilang, ma saya nggak lulus ujian pertama, langsung apa? Langsung dimarahin kan? Nah itulah pendahuluan penting ya katanya. Jadi begitu kira-kira. Nah ini cuma meso ya, supaya kita nggak ngantuk aja. Oke, kita masuk ke tema. Jadi mengikuti kehendak Tuhan. Kita boleh buka di ayat yang diberikan di Matius 7:21 ya, 7:21. Kita ini mungkin udah ke terakhir ya, selama sebulan kan kita mengikuti tema yang sama. Jadi mungkin ada kisah yang sama atau ininya bisa ada yang sama. Kita baca sama-sama di Matius 7:21, 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat sampai 23 ya, 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengatakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, kenapa kamu menyala daripadaku, kalian membuat kejahatan. Balik ke ayat 21 dulu. Dikatakan tadi apa? Mengapa penting kita untuk mengikut kehendak Tuhan? Dikatakan di sini apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah sebenarnya ayat ini sudah mewakili kita atau menjelaskan kepada kita kenapa kita harus mengikut kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, artinya kalau kita nggak mengikut kehendak Tuhan, ya kita nggak masuk ke dalam kerajaan surga. Gitu ya artinya ya. Ya jadi, tapi kan sering gini, kita sebagai manusia kan selalu mau mencari kepastian gini.
untuk apa sih, kadang kan gini, saya pernah sering dengar orang bilang, untuk apa sih kita mengikut kehendak Tuhan dalam hidup kita, kan alasannya lah, kenapa kita harus mengikut kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, saya mau bagikan ada 3 hal yang pasti kita tahu alasannya, tapi seringkali kita nggak sadar, sebagai kita anak Tuhan, kita nggak sadar bahwa oh ternyata alasan ini harusnya cukup kuat untuk membuat kita ikut atau mengikuti kehendak Tuhan. Ya, saya kasihkan alasannya dulu. Nanti saya akan bagikan caranya supaya gini, supaya kita tahu ya. Kadang kan gini, saya kan banyak orang kita dengar, Pak saya sih mau ikut kehendak Tuhan, tapi saya nggak bisa. Pernah dengar nggak? Atau mungkin kita ngalami, kita mau sih saya mengikut kehendak, tapi kok nggak bisa sih gitu kan? Macam umpama tuh bilang, kalau kamu ditampar di kiri, kamu kasih di kanan, mau nggak? Saya kan bisa. Lalu kalau bisa saya mau praktek di sini. Nggak maksudnya, ya umpama mengampuni aja, yang mengampuni orang. Terus kan semua orang tahu kita, siapapun pasti dari sekolah minggu udah belajar, udah tahu mengajar apa tentang pengampunan. Tapi waktu kita ngomong di gereja sih bisa ya bisa gampang. Tapi waktu kita ngalami itu bisa nggak gampang ya, nggak gampang. Nah ini kenapa? Karena kita mau, tapi kok kadang nggak bisa malah. Ya, ini ada beberapa, nanti ada beberapa cara ya yang benar-benar bisa membantu kita mengerti. Nah sebelumnya kita alasannya. Karena yang saya bilang pertama manusia diciptakan Tuhan ya, tentu kita semua tahu. Tapi kadang kita nggak sadar, benar nggak? Kita kadang udah dalam kehidupan sehari kita lupa Tuhan, ya. Kalau udah lupa Tuhan atau lagi sibuk kerja, kadang nggak ada Tuhan-Tuhanan gitu kan? Biasanya begitu. Jadi kita tuh lupa kok kita ciptaan Tuhan. Yang saya mau bagikan ayatnya supaya kita ada pegangan di Roma 9 ayat 20 dan 21, tolong dibuka. Ya, ini mungkin semua yang saya bagikan ini pasti sudah pernah kita dengar, tapi hari ini Tuhan mau ingatkan kembali saja supaya kita makin mantap ikut kehendak Tuhan. Amin. Yuk kita baca sama-sama Roma 9 ayat 20. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuk, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Nah, seringkali kan begitu. Oke, terus lagi. Apakah tukang priuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai tujuan yang biasa? Nah, hal ini juga mewakili kita ya. Kadang kan gini, kita sebagai manusia, sebagai anak Tuhan kok seringkali ya kita ya, ini dalam arti iri hati, cemburu ya kan, kok Tuhan dia dipakai, Tuhan lebih luar biasa, padahal mungkin hidupnya atau ininya enggak apa, saya lebih taat deh gitu istilahnya ya, mungkin gitu kan. Kalau kita bandingkan orang, nah di sini dijelaskan kita ini ciptaan Tuhan ya. Tuhan itu apa? Mau apapun kita nggak bisa melawan. Artinya gini, Tuhan mau berikan yang satu lebih mulia, yang satu biasa, ya udah itu kehendak Tuhan. Nah seringkali hal ini kita nggak sadar. Kalau kita tahu ini, kita pasti nggak akan iri. Setuju nggak? Ya, jadi kalau kita tahu hal ini, lalu dikatakan kan Tuhan mau apa? Mungkin ayat sebelumnya di Roma 9 dikatakan apa? Tuhan memberi, atau di Ayub juga Tuhan memberi apa? Tuhan memberikan kasih karunia kepada siapa yang hendak dia berikan, kira-kira begitu ada. Itu di ayat berapa? 17, nanti dibaca di rumah. Artinya gini, Tuhan tuh berdaulat atas kita, dia mau apain juga, ya udah. Nah ini Ayub katakan waktu dia mengalami pencobaan yang luar biasa, dia katakan, ya saya tahu Tuhan yang berkehendak berdaulat. Jadi artinya setiap kita, ya udah jangan lagi kita banding-bandingkan loh. Apalagi yang mohon maaf ya seringkali kan di pelayanan, saya udah lebih rajin nih, kan ada di HNR tuh sampai 7 hari, sampai ke gereja 7 hari 7 hari loh, berarti 356 hari setahun dia di gereja. Terus mungkin gak ada kerjaan gitu ya. Maksudnya ya itu, tapi ya itu sikapnya ternyata seperti ayat 21 di Matius itu
Dia kayak berseru-seru sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku nggak mengenal. Karena dia itu niat, mungkin motivasinya juga nggak benar. Karena memang dia cuma mau memperlihatkan dia rajin apa, tapi hatinya enggak. Kenapa? Dia di belakang ngomongin orang sini-sini, ini enggak bagus. Jadi menghakimi. Seakan-akan tampilannya baik, tapi di dalamnya waduh rusak. Nah itu yang ayat 21 Matius 21 ya, Matius 21 coba kembali dikatakan. Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21 coba kita. Nah seperti itu katakan, nah berseru kepada Tuhan, bukan setiap orang berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam surga. Melainkan dia melakukan. Nah dia itu ke gereja itu bagus nggak? Bagus dan harus, saya bilang. Ya jadi jangan salah. Oh kata Pak Indra nggak usah ke gereja gitu ya. Nanti awas loh. Pak Yakub bilang, Pak kok nggak datang, kok nggak datang? Iya kemarin Pak Indra nggak usah ke gereja, malah nanti dihakimi, dibilang ini itu bukan. Artinya itu tadi, kita ke gereja memang dengan segenap hati harus, tapi itu motivasi cari Tuhan, ya, bukan cari masalah. Gitu baca, biasanya kan cari Tuhan tapi ketemu manusia jadi masalah, itu jangan. Nah, artinya benar-benar punya hati yang baik, yang tujuannya untuk mencari Tuhan, ya, amin. Jadi dan tentu kalau kita mencari Tuhan atau mengikuti Tuhan, nanti saya bagikan itu kita akan hidupnya akan berbeda, amin. Tapi saya percaya di sini sudah aman semua nih. Saya lihat muka-mukanya kok luar biasa. Ya, makanya saya bagi tadi itu alasan pertama, karena kita ciptaan Tuhan, jadi kita nggak bisa bilang Tuhan saya nggak mau saya contohnya kan kayak kami tadi saya bilang. Saya ditaruh di Kelapa Gading. Bisa nggak saya bilang nggak mau? Bisa. Tapi saya mau mengerti, saya sudah mengerti ayat ini bahwa kita ini alat Tuhan. Tuhan mau taruh mana nya udah siap, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu saudara sekalian, tiba Bapak Yakub, udah kalian ada penginjilan ke Papua, udah ya, setuju ya. Nah, itu penginjilan, kalau suka jalan-jalan sih setuju. Kalau saya nggak, saya orang tipe nggak suka jalan. Jadi kok misi-misi ke Jawa atau ini, wah saya paling nggak pernah lihat foto saya deh pasti kan. Jadi nah itu seperti Tuhan memberi kita tuh masing-masing tuh punya karunia, talenta. Jadi kalau nanti tadi saya kembali ke pelayanan di sini, tim ada yang mungkin sudah lama melayani, tapi tahu-tahu ada yang baru datang diangkat, udah ya ingat ini bukan wewenang kita, bukan kedaulatan Pak Yakub, tapi kedaulatan Tuhan, amin. Artinya kita nggak boleh iri, cemburu sama satu dan yang lain. Gereja banyak hal terjadi perpecahan atau keributan nih bang. Kan kita katakan kita udah benar katakan iri hati itu apa? Akar dari segala perselisihan, perpecahan itu pertengkaran. Kalau kita udah, jadi jangan ada iri hati kalau kita tahu ayat ini ya. Jadi mulai hari ini siapapun mau pakai, nah kita punya hati yang benar. Karena gini, kita nggak bisa mau iri hati, mau sakit hati kita yang rugi, ya toh. Jadi Tuhan yang berdaulat, ya kita ciptaan Tuhan. Oke, yang kedua alasannya, ini udah panjang, percepat aja. Tuhan berkuasa atas manusia, ini semua tahu ya. Daniel 4 ayat 35. Daniel 4 ayat 35. Daniel 4 ayat 35. Bukan cuma kita ciptaan Tuhan. Nah tadi itu Tuhan berkuasa. Dan tadi itu sebenarnya Tuhan berkuasa atas setiap kita. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Dia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit aja dan penduduk bumi dia berkuasa. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau perbuat? Gitu. Seringkali kan kita bilang, Tuhan kok begini, kok begitu, kok begini begitu. Nah itu yang sering kita sesuai. Kalau kita mengerti ini udah nggak perlu mengeluh. Karena kalau kita mengeluh percuma, ya benar ya, percuma kalau kita mengeluh. Karena kita tahu Tuhan ya pas nggak dengar, nggak ini. Tapi waktu kita mengeluh bukan cuma percuma, tapi hati kita tuh jadi apa? Jadi mudah marah, mudah kepahitan, karena nggak ada damai sejahtera. Nah itu yang harus kita. Nah, itu selalu pakai ini untuk kita, selalu mancing-mancing. Ya kamu kan harusnya kamu nggak boleh gitu. Tuhan kayak nggak adil ya. Saya udah rajin gereja, ya ini yang benar ya. Kan banyak kayak contoh Ayub aja.
ayo kurang apa sih orang paling saleh, orang paling itu di dunia dikatakan, tapi dia ngalamin, tapi dia mengerti. Nah, kita mau belajar pengertian seperti Ayub. Kalau kita ngalami masalah ya di kehidupan, ya jangan ya itu kemarin dan apa istilahnya, kita tukar barteran ajak sama Tuhan tuh, kita ibadah sama Tuhan tuh minta berkat. Saya kerja baik supaya Tuhan berkati saya. Nggak salah, bagus, baik, dan memang ada kehendak Tuhan. Tapi kalau waktu kita nggak di dalam keadaan yang baik, kita harus punya pengertian seperti Ayub. Amin. Kita harus tahu bahwa Tuhan yang berjalan, Tuhan yang mengatur, Tuhan berkuasa atas kita nggak bisa apa-apa. Ya, jadi begitu ya. Jadi ada kayak kemarin kita banyak istilah dunia ini kan, ya kehidupan kita lah kan nggak menentu. Tiba-tiba bisa nih, contoh kita kemarin Sabtu pagi-pagi jam 5 diteleponin sama sepupunya istri saya, Bu Larissa. Ternyata sepupunya punya suami itu umur satu umur lebih muda dari saya, ya, 1 tahun lebih muda. Jadi tahu-tahu katanya meninggal, padahal orang sehat-sehat. Malamnya muntah-muntah, mau disuruh ke dokter nggak mau. Tengah malam jam 4 nggak tahan, dibawa ke dokter, udah meninggal. Jantung ya mungkin karena mah ya, GERD ya, jadi naik ke jantung. Jadi baru 51 tahun. Kita kaget. Nah itu artinya kan, ya kita nggak bisa apa-apa, bener nggak? Kehidupan kita tuh seperti uap, Tuhan kalau kita katakan. Karena kita benar-benar hidup, ya udah suka-sukamu Tuhan lah ya untuk hal ini ya. Jadi artinya kita belajar untuk menerima. Oke, yang ketiga, alasannya kenapa kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Alasannya supaya kita mantap nih. Oh iya, Tuhan kita harus. Di Yeremia 29 ayat 11. Karena rancangan Tuhan apa yang sering kita dengar? Ya, rancangan damai sejahtera dan semua itu untuk masa depan yang baik. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Nah, ini dikatakan, ini sudah sering kita baca. Dia baca sama sekali. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat 12. Nah, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ya, rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik. Amin. Nah, kalau kita mengalami masalah dalam kehidupan ini, seringkali itu karena kesalahan kita, benar nggak? Seringkali. Tapi kita harus percaya di Roma 8:28 ini ayat favorit saya, karena ini ayat favorit saya. Tolong buka 8:28 ini, saya favorit karena kalau kita mengimankan ayat ini, kita akan mengalami apapun, kita bisa menerima. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Hati-hati sebentar ya di sini, kita lihat mendatangkan apa? Kebaikan, turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu Allah turut bekerja. Jadi ada campur tangan Tuhan. Kalau itu mau ya dapat rezeki, ya berhasil usaha, semua itu ada Allah di dalamnya.
Ya, amin. Amin. Tapi kalau istilahnya ada mungkin masalah kegagalan atau apa, itu kita pun harus tahu dan percaya Allah juga ada di dalamnya. Jadi supaya gini, oh kalau Allah di dalamnya, berarti apa dikatakan? Untuk mendatangkan kebaikan, ya. Nah, tapi belum habis nih. Bagi siapa? Nah, ternyata nggak bagi semua orang. Ya, bagi siapa? Mereka yang mengasihi Dia. Jadi masih ada syarat. Jadi kalau kita nggak mengasihi Tuhan, ya kita kalau nggak benar-benar mengasihi Tuhan, ya jangan marah. Ya istilahnya jangan juga gimana ya, kalau kita nggak mengasihi Tuhan suruh, bisa aja itu bukan rencana Tuhan. Jadi bukan semua kejadian kalau kita nggak, tapi kalau kita mengasihi Tuhan, sudah pasti Tuhan turut bekerja. Kalau Tuhan turut bekerja, pasti mendatangkan kebaikan. Jadi intinya setiap kita harus apa? Mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Nah, kalau kita benar mengasihi Tuhan, kita kan makanya sering dulu kita alami banyak hal. Kita udah benar-benar ikut Tuhan lah. Melayani dari awal. Tahu-tahu saya bilang waktu pertama saya bertobat, saya ikut Tuhan, kan ada usaha, malah bangkrut. Usaha bengkel malah tutup. Nah, tapi waktu itu saya belum ngerti ayat ini karena masih baru. Tapi saya diberi kekuatan sama Tuhan. Ya, ingat Pak Yones sudah tahu. Pak Yones sering bengkel kita di Wonawa Bogor. Yang baru ikut baru balik lagi benar-benar bertobat. Oh ikut SPK waktu itu segala ikut turun bangkrut. Nah, untungnya yaitu Tuhan, mungkin saya belum ngerti ayat ini waktu itu, tapi ada kekuatan yang Tuhan berikan. Amin. Artinya kalau kita sudah mengasihi Tuhan, Tuhan pasti memberi kekuatan dan memberi jalan keluar, bukan kekuatan aja. Jadi memberi solusi dan akhirnya ya saya bisa lewatin semua ini. Banyak hal yang, tapi saya nggak marah, nggak kecewa sama Tuhan. Itu karena apa? Bukan saya karena waktu saya nggak ngerti, tapi apa? Janji firman Tuhan. Kalau kita mengasihi Dia pasti mendatangkan kebaikan. Tanpa kita nggak ngerti firman-Nya pun Tuhan akan memberi kita kekuatan, memberi kita hikmatnya. Amin. Karena itu penting kita untuk mengasihi Tuhan, bukan kita penting untuk Tuhan mendatangkan kebaikan, itu penting, tapi lebih penting lagi kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Amin. Itu yang Tuhan inginkan, kehendak Tuhan. Oke, jadi ini tiga hal ini alasan untuk kita udah kuat ya, amin ya, harus kita mengikut kehendak Tuhan. Nah, tadi itu bagaimana caranya kan gitu. Saya kok mau tapi saya nggak bisa gitu loh, bingung. Nah ini caranya simple. Ini saya percaya semua kita pasti sudah tahu. Coba saya ingatkan aja ya, langkah-langkah supaya kita bisa mengikuti kehendak Tuhan. Yang pertama yaitu di Yohanes 6 ayat 28-29. Ini yang inti terutama, tapi sering kita lupa ya, kita lupa udah. Yohanes 6 ayat 28-29. Nah, lalu kata mereka, murid-muridnya kepada Tuhan Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? 29 katakan, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah, yaitu hendaklah kita benar-benar percaya kepada Yesus. Ya, itu caranya, cara pertama terutama dulu. Nah, ini kok mungkin bingung bekerja. Buka di Roma 10. Ini yang selalu kita pakai di SMS segala. Roma 10 ayat 9, dan ini yang benar. Roma 10 ayat 9 dan 10. Nah, ini dasar kita ya. Dan ini saya alami dan memang nanti saya ceritakan. Ini kita baca sama-sama dulu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tahan di 10 ini. Dengan hati orang percaya dan
Dengan hati kita percaya kepada Tuhan, kita otomatis dibenarkan, itu otomatis karena firman Tuhan pasti. Dengan mulut orang mengaku bisa. Nah, ini seringkali kita sebagai Tuhan tuh masih belum pernah. Ya, mungkin kalau ada yang belum pernah nanti harus diucapkan bahwa gini, saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Itu perlu diucapkan karena ini firman Tuhan. Jadi hal-hal seperti ini hukum Tuhan, jadi harus dilakukan. Kalau kita bilang, saya percaya aja nggak pernah mengucapkan, maka setiap penginjilan itu selalu dikatakan harus dikatakan ini dasarnya. Ya. Kadang orang nggak mengucapkan, saya dan hati aja nggak bisa. Nah, saya mau kesaksian sedikit. Di SMS kan SPK, SMS gitu kan banyak kita. Waktu dulu kami masih di Pak Niko, di Pak Billy, pelayanan pertama saya diajak ke HMC. Kan karena kita udah dulu pernah sering ikut SMS kan, dan udah soal doa-doa gitu kita udah sering. Tapi karena mereka nggak tahu ya, saya pemula kan diajarin gitu, saya ikutin. Akhirnya lalu HMC dilakukan di Gatot Subroto, di Senan Sidik, di pusat kita 2 hari Jumat dan Sabtu. Hari Jumat ternyata ada manifest orang gede, jadi sebesar di gereja kita di Citra siapa ya, mungkin Pak itu siapa, Pak Yosua, kurang lebih gede ya, orang dari Medan lagi kan, tahu lah orang Medan kan, dan besar dan besar. Itu manifest waktu di doa kayak ya itu manifest lah, teriak-teriak, ronta-ronta, ambil kursi banting-banting. Itu sesi pertama hari Jumat. Karena kan ramai sih itu, saya dapat bagian di belakang-belakang. Jadi saya doain, tugas waktu doain kan masing-masing besar. Itu mereka pada ribut di situ, kita nggak tahu lagi doa. Tahu-tahu sampai ribut kaget. Kaget pada bingung. Nah saya karena sudah sering ngalami ya ini pelayanan itu, karena sering ngalami lah, jadi saya kayak dikasih hikmatan dan disuruh dikasih keberanian. Saya baru waktu kita masih pelayanan, termasuk orang baru lah. Tapi saya nggak tahu, saya tiba-tiba bisa nangkap dia ke depan, nangkap. Saya ngomong aja dalam nama Tuhan Yesus saya mengikat kamu, kan? Dia bilang, diam dia, orang badan gini, saya kan gini, dia segini saya. Itu dia badannya gini. Saya habis itu saya pikir, udah, saya bawa ke, kita ada ruang doa, ada tim doa, saya bawa ke ruang doa, udah kan. Saya pikir udah. Sesi kedua doa, kan setiap sesi ada didoain. Didoain manifest lagi. Langsung ada teman gopsel kan, kau itu lagi saya lagi, udah kan. Itu kan sampai 3 sesi apa 4 sesi ya Jumat ya. 3 pokoknya setiap minggu manifest, dan saya kan tangkap terus bawa ke ruang doa. Itu kan lucu. Habis itu hari Sabtunya pelepasan dan tim pelayanan dari gereja luar, dari gereja TIT, ada pembicaranya seperti kita SMS kan ada tim, dan bawa tim pendoanya kan, baik seragam itu puluhan orang, tapi kita banyak di lain. Pas pelepasan itu dia manifest lagi. Saya kan nggak fokus lagi, saya cuma doain tim saya aja. Ribut-ribut ditangkap kayak tangkap maling gitu. Ini kan jemputan. Iya kan ramai. Masa manifestnya dibuat. Mau ke ruang doa kan di belakang situ. Pas saya kesenggol saja kan orangnya, dan saya kaget. Kamu lagi, kamu lagi. Saya dengan beraninya saya bilang, nggak dilepasin sama tim doa yang dari ini loh, pendeta penambah luar. Iya, pada kaget dan saya bilang, saya pegang dia, saya ucapin ini aja. Saya bilang, saya berdoa, kamu percaya. Jadi gini, orang kalau ke manifest atau ke rasukan itu setengah sadar. Karena saya banyak pelayanan dulu di Citra juga, membantu kerasukan, karena semua panggil saya dulu, kita pelayan banyak. Jadi saya tahu, jadi orang kerasukan tuh enggak 100% bingung atau di luar nalar, dia ada masih setengah. Jadi masih sadar. Kalau kita ajak ngomong, kita harus ajak ngomong.
sebagai manusia kita ajak ngomong, jangan ikutin dia. Saya ajak, saya doain kamu, kamu ikut ya, dan kamu terima. Dia gini-gini kan, udah ya. Saya dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya ikutin. Aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah dalam nama Tuhan Yesus. Terima langsung turun, langsung rebah. Udah rebah langsung lepas. Nah ini kuasanya, kuasa mengucapkan bahwa ikrar kita percaya sama Yesus. Iblis pun tahu. Sudah sekarang saya tahu ini karena saya sudah sering layani yang orang mbak kerasukan dulu di Citra 5 tuh, Citra 3 kita dipanggil kan. Jadi udah kayak dukun. Waktu Citra 3 itu dia Citra 3 waktu mereka sebelumnya itu udah panggil 3 ustadz. Di situ waktu kita dipanggil kan kita keluar sama mama, waktu mama masih ada. Kita ke mall, ke Puri ya, jam 9. Ternyata dia manifest itu kerasukan dari jam 7 ya, jam 6 ya. Itu orang kampung semua udah dipanggil ustadznya. Kita pergi dari ramai bener. Kita pas ke sana, pas kita sampai di pos, dia sadar. Nah itu firman Tuhan katakan, waktu kita datang bawa nama Tuhan derap kaki kita tuh, Tuhan iblis tahu. Dia sadar, nggak berani manifest. Sampai kita duduk ke situ kan, sebelah itu tetangganya. Yang tetangganya itu anggota komsel kita. Dia bilang, udah, oh ya udah ramai, udah pulang. Besok pagi jam 9 begitu manifest lagi nggak ada orang. Saya pas lagi kerja AC, diteleponin ya udah saya tinggal semua. Pak ini sebentar ya, saya tinggal pas sampai di pos itu kira-kira ya, sampai sebelum saya datang 3 menit, dia lepas lagi, udah diam lagi. Waktu saya sampai ke rumah begitu lagi. Pas saya mau pergi, Tuhan ingatkan, belum beres. Udah, saya balik lagi, itu ada 3, yang kerasukan 1, 2 temennya Mbak, lalu 2 mas di sebelahnya tuh ada 1 pacaran sama dia, berlima. Udah kelabakan kan, udah pada capek pada hidup. Saya mau nggak saya doain? Mau kalau udah begitu pasti mau. Tapi ikut ini ya, iman percaya saya. Dan kamu ada harus ngomong juga. Mau nggak? Mau. Semua berlima-lima. Mau. Saya percaya, ikutin. Saya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya. Ikutin. Dan dan mulai hari ini saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Udah langsung habis itu udah nggak manifest sampai hari ini dan ini benar. Jadi artinya apa? Kuasa nama Tuhan itu benar, iya dan amin. Dan harus kita lakukan, ucapkan. Jadi nanti kalau udah ada keluarga, tetangga, mbak yang kerasukan, pakai ini aja ya. Jadi nggak usah panggil Pak Yakub, kasihan Pak Yakub di Citra, jauh-jauh ke sini ya. Jadi siapapun, ini benar. Coba praktekkan kalau ada. Ini aja, waktu dulu ada yang kayak macan gitu, Pak Sutarto sampai sini nggak? Itu kacamata udah lepas. Tapi saya tangkap, diam gitu. Nah, karena saya tahu ini kuncinya, ya rahasia ini saya buka rahasia di sini. Jadi artinya, ya ini adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan iya dan amin. Kalau kita praktekkan, kita lakukan dan benar dan iman terjadi. Ya, kalau mau soal kesaksian mujizat kita banyak lah. Jadi cukup yang ini, tapi ini benar. Jadi dipraktekkan ya. Nah itu. Jadi artinya apa tadi? Karena kita harus percaya Yesus adalah Tuhan itu. Jadi maka kita harus melakukan kehendak Tuhan. Amin. Ya, dan kedua ada lama ya, sebentar lagi. Habisin deh ya. Belajar mempraktekkan. Nah, ini ada belajar mempraktekkan iman percaya kita ya. Dikatakan Yakobus 2 ayat 14 katakan. Apakah gunanya Yakobus 2 ayat 14? Ya, cepat supaya kita beresin deh sebentar. Ya, jangan tanggung ya. Nah, apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal dia tidak mempunyai perbuatan? Apakah iman itu menyelamatkan dia? Oke, ayat seterusnya tuh 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 20. Hai manusia bebal, maukah engkau mengakui bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi sorry kalau orang bilang
Yang penting kita percaya, yang penting kita percaya. Itu nggak benar. Tidak cukup percaya, harus ada perbuatan. Karena Hyper Grace dulu kita pernah ikut gereja yang mengajarkan itu. Saya sering katakan istilah kasih karunia yang berlebihan. Itu yang sesat, yang salah. Jadi itu dibilang, udah nggak usah perlu doa. Ya doa bagus, tapi nggak mesti, nggak harus doa, nggak harus baca Alkitab, nggak harus berbuat baik. Yang penting kita percaya Yesus udah selamat. Itu pengejaran Hyper Grace. Jadi istilah, kalau kita jadi di istilah Pak Diko itu kasih karunia berlebihan. Dan memang itu ada di ini. Nah itu harus ada. Artinya ini gampang. Ya, kita harus praktek. Nah kalau kita mau ikut kehendak Tuhan, kita harus lakukan ini. Contohnya tadi, kalau Tuhan bilang ampuni, belajar ampuni. Ya, contoh tadi kami di rumah tadi mau datang, kan anak tetangga itu berapa rumah di seberang itu ada masih mungkin berapa tahun ya, 5-6 tahun ya, autis. Saya punya anjing sering memang diikat di luar, namanya anak autis ya. Jadi dia sering main sama anjing dan cuma autis dia bisa tidur dia di depan ada keran air, dia sering buka dan tadi dibuka lagi. Kita nggak tahu basah semua, termasuk anjing kan baru kemarin dimandiin kan, di grooming lah gitu, agak keren gitu. Padahal nggak pernah jadi aduh mau marah ya anak autis. Enggak, tapi kalau benar kalau dulu udah saya samperin ke rumah. Udah, tapi sudah sering kali sampai neneknya sama kakek, kasihan sih neneknya kakek yang jaga, dia sering kabur lah. Kalau buka pintu dia kabur. Sering udah berapa kali begini, tapi habis itu kakek neneknya marah, sudah dia autis sih ya. Nah, itu karena saya belajar untuk praktek iman ya. Kalau kita cuma ngomong kasih tapi ada kejadian itu marah gitu kan, nah, enggak. Jadi ya udah kesel, marah, tapi pikir lagi diingetin, oh iya kamu ya kasih, ya udah. Jadi kita bisa mengampuni. Kalau kita ngerti ini, dalam kehidupan kita enak. Walaupun masalah tetap sama ya, tetap ada masalah, tetap ada tantangan, tetap ada ini. Tapi waktu kita menghadapi udah beda, perasaan kita udah beda, tenang ya. Tapi respon pertama biasa mungkin marah, langsung marah, tapi harus itu diingetin ya. Maka firman Tuhan jangan sampai marahmu sampai sebelum matahari terbenam ya. Jadi itu kan, jadi maka kenapa perlu baca Alkitab? Supaya kita tahu. Kalau nggak pernah baca, mana tahu Tuhan mau bilang apa. Jadi kita nggak punya senjata ya. Kalau iblis menyerang kita, nah firman Tuhan kan senjata kita. Kita tangkis saja pakai senjata yang kita tahu. Maka sering baca firman Tuhan Alkitab itu kenapa harus? Bukan untuk supaya kita jadi orang Farisi, maksudnya ahli Taurat, menjadi menguasai ini atau berbicara, maksudnya ini mengerti, tapi prakteknya yang penting. Amin. Oleh karena itu yuk kita sungguh-sungguh belajar praktek. Ada satu lagi ya, boleh ya? Atau udah habis? Atau mau pulang ya? Ini penting. Yang ketiga, terakhir, sungguh terakhir. Ulangan 6 ayat 13, 24, 25. Ini saya bilang takut akan Tuhan. Kita ini perlu takut akan, kan banyak orang Tuhan itu nggak perlu ditakuti seperti itu. Enggak, kita manusia ini bebal. Ya, nggak usah aminin yang memang bebal kita. Ya, kita kadang manusia itu bebal. Ya, contoh orang Israel itu contoh dulu. Udah lihat mujizat di Mesir, kurang apa lagi? Udah dibelah laut. Tapi mereka nggak percaya tetap. Ya, orang Farisi semua, bahkan murid Yesus waktu Yesus mau disalib juga hilang kan, takut kan. Si Petrus, saya nggak bakal mengkhianati, nggak akan mundur kan. Petrus kan, dan sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal yang ketiga. Manusia kita semua sama begitu. Itu Alkitab, itu nabi-nabi semuanya begitu bagi kita. Karena memang manusia itu biasa berubah. Oleh karena kita harus takut, benar nggak? Pernah nggak lihat orang nggak takut mati? Ada kan, dulu saya orang nggak takut mati, saya nggak ngerti. Karena anak masih muda naik sepeda motor ke daerah kan, misalnya di Kalimantan, Pontianak ke Singkawang itu 145 km ya, kayak sini Bandung. Tapi jalannya sempit, kecil karena pagi dulu berubah. Naik motor ngebut-ngebutan 120, pokok bisa full habis. Nempel ini motor belakang, nempel saling kan rame, kalau nempel di belakang kan, kalau orang tahu balap itu kan anginnya bantu, jadi udah full. Kalau nempel belakang kan pembalap itu sama nempel belakang itu anginnya supaya nggak kena angin,
Jadi pas itu lewat, memang benar, lewat, kita lewat gitu, bisa lewat nanti dikejar lagi begitu, ulang-ulang, karena dengan itu cepat, kecepatannya lebih, walaupun udah full. Nah itu kita begitu, saya nggak takut mati dulu. Ya orang tuh kalau nggak tahu mah bahaya, benar nggak? Pembunuh itu orang nggak takut mati, atau udah terpaksa gitu. Tapi intinya kita harus ada ketakutan, tapi bukan takut kepada apapun, hanya kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, engkau harus takut akan Tuhan, takut beneran, takut Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya lah, ya haruslah engkau bersumpah. Ayat berapa tadi? 20, 24, 25. Kita harus takut sama Tuhan. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu, dan untuk takut akan Tuhan Allah kita supaya senantiasa baik keadaan kita, dan supaya membiarkan kita hidup seperti sekarang. Dikatakan takut akan Tuhan supaya senantiasa baik keadaan kita, bukan takut akan Tuhan supaya kita terpuruk atau kita ketakutan, enggak. Tapi dikatakan senantiasa baik keadaan kita, dan supaya membiarkan kita hidup. Ayat 25 katakan, dan kita akan menjadi kalau kita takut akan Tuhan, kita jadi benar apabila kita melakukan segala perintah itu dengan setia di hadapan Allah kita, seperti yang diperintahkan pada kita. Jadi kita harus takut akan Tuhan. Nah, definisi takut akan Tuhan itu Alkitab tulis di Amsal 8, coba. Ini definisinya. Nah, ini terakhir Amsal 8 ayat 13. Definisi apa sih takut akan Tuhan? Takut gitu. Nah, ini takut akan Tuhan. Ini definisinya apa? Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci membenci kesombongan, membenci kecongkakan, tingkah laku yang jahat dibenci, dan mulut penuh tipu muslihat itu dibenci. Itu takut akan Tuhan, ya. Jadi kalau kita bilang takut akan, bukan ketakutan sembunyi atau ke gua semedi, ya kan, ada kan semedi supaya saya berkenan di hadapan Tuhan, amal terus, walaupun usaha bisnisnya curang terus, dapat uang untuk amal, untuk menutupi kecurangannya. Itu nggak takut akan Tuhan, ya. Takut akan Tuhan itu tadi membenci kejahatan, mulut jangan suka bohong. Nah, tipu muslihat juga bohong, mungkin. Nah, itu kita ngerti ya, baru ngerti. Oh iya, saya ini berarti definisinya saya masih belum takut akan Tuhan. Mungkin ada. Nah, itu karena kita proses belajar, ya. Kita udah denger ini, kita belajar, termasuk saya, sama-sama masih belajar, ya. Masih berusaha untuk tidak sombong, ya, belajar semua untuk ngomong juga harus jujur apa adanya, ya, walaupun kadang merugi. Iya, saya usaha AC di sini, saya ngomong apa adanya, walaupun kadang orang bilang, malah saking kita mau belajar, ya, mau belajar jujur, kadang ada yang nggak percaya gitu. Nah, tapi nggak apa, tetap, ya. Contohnya ini nggak usah ada dulu beberapa sering udah di otaknya udah dimasukin sama tukang AC yang nggak benar. Setiap cuci diisi freon, setiap cuci isi freon. Ketemu saya nggak perlu. Masa sih nggak perlu? Bener Pak, nanti rusak nggak AC-nya. Ini habis cuci biasa saya diisi freon loh. Ini nggak. Iya Bu, kalau ada agak dingin Ibu baru telepon saya, nggak usah. Nanti kalau ada agak dingin atau apa, Ibu telepon saya, nanti baru saya isi freon. Ini nggak perlu. Ini berapa cuci saya 60. Dia kalau siap cuci 2 unit 700.000. Saya kalau cuci 2 unit 120.000. Tapi masih nggak percaya. Pak bener ya, nggak rusak ya itu AC saya ya. Nah, udah kembali lagi. Nah gitu kan, begitu. Nah, tapi dengan ikut ini kan saya belajar. Saya nggak jujur dari dulu nggak pernah jujur juga. Tapi karena saya mengerti ikut firman Tuhan, saya belajar praktek. Nah benar, waktu kita praktek mengikuti kehendak Tuhan tadi itu kan temanya, usaha kita jadi berhasil, ya. Sampai nanti minggu depan libur udah ada terus kerja tiap hari. Ada kemarin 2 tim cuci, ada 20 unit, belasan unit satu hari, puji Tuhan. Jadi ya karena itu, bukan karena kepintaran. Kita nggak pintar, banyak yang lebih pintar kurang asal.
tapi kita belajar untuk praktek firman dan jujur aja apa adanya ya. Jadi itu dalam kehidupan kita. Kalau kita praktek, wah jauh lebih enak deh ya. Tapi semua belajar juga masih belajar banyak hal, masih belajar ya. Jadi itulah dalam kehidupan Tuhan, kita belajar yang terbaik buat Tuhan. Amin. Baik, yuk kita menaikkan pujian ini. Ini pujian baru, nggak baru juga, udah lama. Cuma saya juga baru belajar. Karena saya lihat kata-katanya itu bagus. Ini kata-katanya bagus ini. Nah, ini memilih setia. Ya. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus memilih setia di dalam hidup. Harus memilih setia. Jadi jangan ada badai sekalipun kita langsung mundur, ya, langsung kecewa. Dan ingat satu hal, saya bilang di gereja di sini, dimanapun, firman Tuhan berkata itu akan digenapi. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Itu di gereja dimanapun. Kan ada yang bilang, kok gereja begini-begini ya? Memang harus begini. Saya bilang gereja bengkel. Gereja itu untuk memperbaiki sikap kita. Kalau nggak ada gesekan, nggak ada firman Tuhan, bohong, benar kan? Tapi firman Tuhan memang harus digenapi, saling menggesek, saling menajamkan, supaya apa? Kita makin lebih baik. Amin. Jadi supaya emosi kita di rumah dulunya berantakan, sifat kita berantakan, di sini kita mulai belajar proses. Tapi waktu proses enak nggak enak, ya, tersinggung-singgung, marah nggak sempat marah, tapi waktu kita tahu ini, kita akan belajar untuk lama-lama kita akan kuat, ya, dan kita akan dipakai Tuhan semua. Amin. Jadi oleh karena itu tetap setia. Ya, udah beribadah sini, udah di sini. Kita lakukan yang terbaik buat pelayanan di tempat ini, buat gereja, dan tentu untuk Tuhan. Ya, jadi kalau teman tetangga kita ini masih banyak kosong, kayak dan sini ramai nih banyak. Ya, pelanggan saya aja udah banyak ratusan orang. Jadi banyak saya lihat, yuk kita ajak tetangga kita. Gini, kita juga jangan egois. Sebagai anak Tuhan kita nggak boleh egois kan. Kita udah diselamatkan. Ini tetangga kita nih sebenarnya orang Buddha, agama lain, atau orang Kristen yang udah lama nggak gereja, udah ajak dia ke sini, ya kan? Supaya apa? Kita praktek firman Tuhan. Kalau kita cuma pikirin kita ke gereja, tolong sambil tayangkan ini teksnya ya. Kita kok naik apa cuma egois sendiri pikirin itu, kita belum praktekkan firman Tuhan, ya kan? Karena kita justru apa, mengasihi sesama kita seperti diri kita. Itu ya. Ini pujian ini ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ya, kita akan punya. Coba kita ambil belajar. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingin, ku tenangkan hati untuk percaya. Dalam kehidupan ini sering terjadi hal-hal demikian. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti, ku memilih untuk dari awal lagi tak sedih. Kita ulang lagi, ulang dari pertama.
mungkin saat-saat ini kita sedang mengalami hal yang tidak enak. Mungkin banyak persoalan permasalahan dalam hidup. Padahal kita sudah sering berdoa, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin melakukan semua kehendak Tuhan. Tapi seringkali Tuhan memperhadapkan persoalan permasalahan tidak kita harapkan. Satu hal yang mau saya sampaikan, itu artinya Tuhan mau kita belajar untuk tetap setia. Dengan tujuan apa? Ada tujuannya. Tuhan katakan, aku akan memakai engkau lebih dahsyat lagi dari sebelumnya. Aku akan mengangkat engkau, aku akan memakai engkau lebih dari sebelumnya. Artinya Tuhan mau naikkan kita kelas, maka kita dihadapkan dengan ujian-ujian. Dan karena itu, tetaplah setia, percayalah kepada Tuhan. Maka kau melihat campur tangan Tuhan. Engkau akan kaget, engkau akan heran melihat apa yang engkau akan alami setelah engkau tetap setia mengikuti. Terima kasih Bapa di surga. Kami syukur dan berbangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah penuh dengan kesetiaan, bahkan penuh dengan kasih. Kami sungguh bangga. Tidak ada yang bisa kami balas. Dan hanya ucapan syukur dan terima kasih kami. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap orang yang hadir pada pagi hari ini, terutama buat hamba-Mu, Bapak Gembala, Bapak Yakub, Rahel, keluarga Tuhan pakai secara luar biasa di tempat ini menjadi alat-Mu. Semua tim penggembalaan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang terlibat di dalam tempat ini, Tuhan berkati, Tuhan campur tangan, kami tahu semua mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Bapak Tuhan, pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian pada hari ini, Tuhan berkati dan kesetiaan dengan damai sejahtera sukacita, bahkan apa yang tidak pernah mereka pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Sebab setiap jemaat yang hadir, biar mereka semakin setia di dalam Tuhan, dan pakai mereka sebagai alat yang luar biasa tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Kita akan pujian yang
ibadah boleh dia dulu di sini. Terima kasih. Oke, ayat hari ini untuk persembahan 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Seorang pejabat legislatif atau anggota dewan biasanya kalau misalnya ada dinas ke luar negeri, mereka pasti akan beli oleh-oleh ya, atau cindera kan. Biasa mereka beli itu untuk mereka bawa pulang, ketika pulang dari dinas dia bawa pulang terus mau kasih ke atasannya. Nah, motivasi dia kasih itu banyak. Bisa karena memang dia hormat sama atasannya, bisa juga karena strategi mau naik pangkat atau apapun itulah, macam-macam motivasi. Nah, hubungan kita dengan Tuhan kurang lebih seperti itu. Jadi Tuhan kan kasih kita perintah untuk memberi persembahan, tapi sebenarnya Tuhan itu nggak mau duit kita. Sebenarnya dia hanya mau lihat hati kita, rela nggak untuk memberikan apa yang kita punya, gitu. Itu sih yang saya dapat. Oke. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapak, terima kasih kami datang hari ini Tuhan, ingin memberikan yang terbaik yang kami punya Tuhan, dengan kerelaan hati kami Tuhan. Bukan jumlah Tuhan yang besar yang kami bawa Tuhan, tapi kami membawa dengan kerelaan hati kami Tuhan untuk memberi persembahan kami di tempat ini Tuhan, agar boleh persembahan ini bisa dikelola dengan baik untuk memperluas kerajaan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke. Persembahan bisa melalui Kris, lalu transfer melalui BCA atas nama GBI Citra 1 di 399900837. Kemudian, pengumuman sepekan. Bulan baru, tema baru, penembusan Kristus. Pembicaranya Bapak Gembala kita BDM Yakub Haris Wibawa di minggu pertama, masih di jam 9, tidak berubah ibadahnya. Next, lalu ada Aero Kids ini di jam 11 setelah ibadah umum di tempat ini untuk usia 6 bulan sampai 12 tahun. Kemudian ada Teens Community sama jam 11 juga untuk usia 13 sampai 18 itu. Sip. Sama tempat ini. Lalu ada pengumuman bagi yang mau ikut komsel ya Pak ini. Komsel di tempat ini di 19 April. GBI Citra Family. Tempatnya di sini Pak ya, benar ya? Komsel buat jemaat. Bagi yang mau ikut bisa reserve dulu ya Pak ya. Catat tanggalnya aja ya. Kalau mesen berarti nanti mungkin dapat makanan kali ya Pak ya. Kita dapat souvenir ya. Hari Sabtu ya, jam 10:30 di tempat ini. Next. Buat yang mungkin ada mau konseling atau mau nanya-nanya tentang semua kegiatan ibadah atau apapun itu, bisa langsung kontak ke sekretariat kita di 0822 11 22 327. Kita juga ada Instagram GBI Citra fem_d_ss, lalu ada YouTube GBI Citra Family Sukarna Sutra. See you next Sunday. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini yang kami boleh dengar melalui hamba-Mu. Firman-Mu Tuhan menegur kami, menuntun kami,
mengajar kami Tuhan untuk selalu berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Berkatilah aktivitas kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Lingkupi dan naungi dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah Tuhan setiap orang Tuhan yang ada di tempat ini atau dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau sertai Tuhan, Engkau jaga Tuhan, Engkau lindungi, Engkau cukupkan Tuhan segala apapun yang mereka perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua orang Tuhan yang sedang sakit mungkin hari ini Tuhan, dan seluruh orang yang sedang dalam pergumulan masalah apapun Tuhan. Lawatlah Tuhan dan nyatakanlah kasih, mukjizat dan pertolongan Tuhan. Kami yakin dan percaya kami alami jawaban Tuhan, kami alami pertolongan Tuhan, kami alami kemenangan. Berkati juga Tuhan bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah mereka Tuhan agar mereka percaya kepadamu Tuhan dan beroleh anugerah keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat dari hamba-Mu. Kami undang seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan untuk berdiri. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar setiap kami untuk dapat hidup mengikuti kehendak Tuhan. Bahwa hidup kami Tuhan untuk semakin dekat kepadamu, kami dapat semakin mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan, rencana Tuhan, tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menggenapinya, hidup kami boleh membawa kemuliaan demi kemuliaan, hidup kami boleh menyukakan dan menyerahkan hati Tuhan. Terutama hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari dengan iman sebelum kita pulang, kita mau angkat lagu pujian ini dengan mengatakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, kepala agung kita, dan angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat-Nya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu jika engkau mendengar dengan baik suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah kau di kota, diberkati kau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati kau pada waktu masuk, diberkati kau pada waktu
keluar. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus yang tidak terbatas di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, turut memberkati hidupmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati keluargamu, memberkati usahamu. Apapun yang kau lakukan, kau kerjakan dengan roh takut akan Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terimalah segala berkat ini dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih Yesusku, Bapa anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan ajarkan syukur bagimu. Hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu.